A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini melanjutkan pada ayat yang sebelumnya, karena orang-orang yang dulu telah diberikan Alkitab oleh Allah, yakni kitab suci sebelum Al-Quran, mereka kemudian tidak mengindahkan pada kitab sucinya, bahkan merubah-rubah kitab sucinya. Lalu mereka melakukan perbuatan dari melawan kebenaran Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasulnya, sehingga mereka ada yang mendapatkan kutukan Allah, diantaranya mereka dirubah oleh Allah jadi kera. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah siap mengampuni dosa selain dosa musyrik, tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa man yusyrik billahi, siapa yang musyrik kepada Allah, faqad iftara isman 'azima, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Allah menjelaskan kepada kita apa itu musyrik. Musyrik itu mempersekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, baik dari segi zatnya maupun dari segi sifatnya. Zat Allah disamakan dengan makhluk. Ada orang-orang yang membuat tandingan-tandingan Allah sebagai Tuhan. Misalnya ada Tuhan Bapa di surga, ada pula Tuhan di dunia. Berarti ada tandingan Tuhan selain Allah. Atau misalnya orang membuat patung berhala kemudian dijadikan sebagai Tuhan, itu musyrik, ya, mempersekutukan Allah. Sehingga orang-orang di luar Islam bisa disebut juga adalah orang-orang musyrik, karena meyakini Tuhan selain Allah. Nah, orang musyrik itu orang-orang yang mempersekutukan Allah, menyamakan zat Allah dengan makhluk. Allah disamakan dengan makhluk. Allah punya kepala, Allah punya badan, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Nah, itu musyrik. Orang musyrik mempersekutukan Allah dari segi sifat atau kekuatannya. Ada kekuatan-kekuatan yang ada di alam ini, ya, disamakan dengan kekuatan Allah. Percaya kepada keris, ya, percaya kepada benda-benda antik, ya, klenik dan sebagainya, itu masuk pada kategori musyrik. Itu namanya syirkul akbar, musyrik yang besar. Adapun syirkul asghar, musyrik yang kecil, adalah mengalamatkan ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Itu namanya musyrik kecil. Saya nyantunin anak yatim niat karena Allah, tapi dibalik niat karena Allah, saya memamerkan santunan yatim supaya orang menyangka saya sebagai orang yang dermawan. Nah, itu musyrik. Tapi namanya syirkul asghar. Kalau itu tidak sampai kepada murtad, tidak sampai pada keluar agama Islam. Tetapi perbuatan musyrik itu, ya, musyrik amali namanya, bukan musyrik fi'li. Ya, musyrik amali, maka dia hanya hilang pahalanya. Perbuatan ibadah, perbuatan baik
yang dialamatkan kepada Allah, dialamatkan pula kepada selain Allah, itu Allah tidak akan menerima ya, ibadah mereka. Allah menyebutkan ya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada ya. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaknya beramal soleh, dan amal solehnya tidak dialamatkan kepada selain Allah. Tentang perbuatan musyrik ini dalam tafsir yang kita baca, yaitu tafsir Ibnu Katsir, summa akhbarallahu ta'ala annahu la yaghfiru li'abdihi laqiyahu wa huwa musyrikun wa yaghfiru ma duna dzalika ay minadz-dzunubi liman yasha ay min ibadihi. Kemudian Allah mengkabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni ya, dosa hamba nanti kalau bertemu dengannya, yaitu dosa musyrik, dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa musyrik, tentu atas kehendak Allah. Waqad waradat ahaditsun muta'alliqatun bihadhil ayatil karimah, dan sungguh telah datang hadis yang berbeda-beda terkait dengan ayat yang mulia ini. Imam Ibnu Katsir membahas sampai pada 13 pasal ya, 13 hadis. Mudah-mudahan waktunya cukup. Hadis yang pertama, qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, kita singkat saja, an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah qalat, Sayyidatina Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dawawinu 'indallahi salasatun. Dawawin ya, itu diartikan dosa-dosa. Dosa itu di sisi Allah ada 3 model ya, ada 3 macam. Diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'an. Pertama, dosa yang Allah tidak peduli sedikit pun atas dosa itu. Wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an. Dan dosa yang Allah tidak akan Allah tidak akan tinggal diam daripadanya sedikit pun. Wa diwanun la yaghfiruhullahu, dan dosa yang Allah tidak akan mengampuni. Jadi ada 3 macam dosa. Fa ammad diwanu alladzi la yaghfiruhullahu, maka adapun dosa yang Allah tidak akan mengampuni, fasyirku billahi, yaitu dosa musyrik kepada Allah. Orang melakukan perbuatan musyrik, belum sempat bertaubat, dia mati, maka dosa musyriknya tidak akan diampuni oleh Allah. Itulah firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Ayat lain menyebutkan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Al-Maidah 72. Sesungguhnya siapa orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah sungguh telah mengharamkan baginya masuk surga, dan tempat yang layak baginya adalah neraka. Wa amma diwanul ladzi la ya'ba'ullahu bihi syai'an, adapun dosa yang Allah tidak peduli sama perbuatan dosa itu, fadzulmul 'abdi nafsahu, fadzulmul 'abdi nafsahu fima bainahu wa bainallahi, yaitu berbuat zalimnya hamba kepada dirinya atas apa yang terjadi pada dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Min saumin, seperti misalnya puasa, pernah meninggalkan puasa, min saumi yaumin tarokahu, misalnya pernah meninggalkan puasa 1 hari, au sholatin, atau pernah meninggalkan sholat. Fa innallaha yaghfiru dzalika, maka sesungguhnya Allah mengampuni pekerjaan dosa yang seperti itu ya.
perbuatan dolim kepada diri sendiri. Wa yatajawazu insya'a, dan Allah akan memaafkan jika Allah menghendaki. Wa amman diwanu alladzi la yatrukullahu minhu syai'an, adapun dosa yang Allah tidak ambil diam, tidak tinggal diam atas dosa itu, fadzulmul ibadi ba'dihim ba'dhan, yaitu kezaliman seorang hamba sebagian terhadap sebagian yang lain. Al-qisasu, maka harus dilakukan hukum qisas, la mahalata, tidak boleh tidak, harus dilakukan. Jadi dosa 3, dosa musyrik tidak mendapati ampunan Allah, dosa selain musyrik, dosa dia kepada Allah, dosa kita kepada Allah, Allah tidak peduli. Bagi Allah, siap-siap mengampuni kita. Yang ketiga, dosa yang Allah ambil bagian menyelesaikannya, yaitu dosa sesama manusia. Saya utang duit sama Haji Rahmat 1 juta, ngemplang, saya nggak bayar. Besok di akhirat Allah yang nagihin. Kata Allah, dulu kamu nggak bayar utang sama Haji Rahmat, sekarang bayar utangmu. Ya Allah, saya nggak bawa duit. Amalmu buat bayar utang. Amalnya buat bayar utang. Nah, itu perbuatan dolim sebagian hamba kepada hamba yang lain. Maka pelajaran semalam di Al-Muslimin, ada orang yang disebutnya adalah muflis, bangkrut karena banyak dosa kepada sesama manusia. Itu hadis yang pertama. Al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, az-zulmu salasatun, zalim itu 3 macam. Fadzulmun la yaghfiruhullahu, yang pertama zalim yang Allah tidak mengampuni kepadanya. Wa dzulmun yaghfirullahu, yang kedua zalim yang Allah mengampuni. Wa dzulmun la yatrukullahu minhu syai'an, zalim yang Allah tidak akan tinggal diam pada orang yang berbuat zalim. Fa amma dzulmu alladzi la yaghfiruhullahu, adapun kezaliman yang Allah tidak mengampuni, fasyirku billah, yaitu perbuatan musyrik. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya musyrik itu benar-benar kezaliman yang besar. Wa amma dzulmu alladzi yaghfiruhullahu, adapun zalim yang Allah mengampuni, fadzulmul ibadi li anfusihim fima bainahum wa baina rabbihim, yaitu dosa hamba kepada Allah, mendolimi dirinya karena berbuat dosa kepada Allah. Allah siap mengampuni. Pernah punya dosa nggak sama Allah? Nah, pernah, sering, bukan pernah, banyak. Nah, itu Allah siap memberikan ampunan. Kemudian yang ketiga, wa amma dzulmu alladzi la yatrukuhu, adapun zalim yang Allah tidak ambil diam, fadzulmul ibad ba'dihim ba'dhan, yaitu kezaliman seorang hamba atas orang lain, hatta yadina li ba'dihim min ba'din, sehingga Allah membalaskan orang yang didolimi terhadap orang yang mendolimi. Itu hadis kedua. Al-haditsus salis, hadis yang ketiga, yaitu an Abi Aun an Abi Idris qala, dari sahabat Abu Aun, dari sahabat Abu Idris, dia berkata, sami'tu Muawiyah yaqul, aku mendengar Sayyidina Muawiyah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Rawahun Nasa'i. Tiap-tiap dosa ada yang Allah siap mengampuni. Tiap-tiap dosa boleh jadi diampuni oleh Allah, kecuali
orang yang mati dalam keadaan kafir, ya, itu tidak akan mendapati ampunan Allah. Atau seseorang membunuh orang mukmin dengan sengaja, itu belum mendapatkan ampunan sebelum, ya, Allah membalaskan kepada orang yang membunuh sesama saudara orang mukmin. Al-hadisur rabi', hadis yang keempat, yaitu dari Imam Ibnu Tamim, anna Abu Dzarrin haddatsahu, bahwasanya sahabat Abu Dzar membicarakan an Rasulillahi, dari Rasulullah SAW. Qala, Rasulullah bersabda, innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, ya abdi ma abadtani wa rajautani fa inni ghafirun laka ala ma kana minka. Ya abdi innaka in laqitani biqurabil ardi khatayan thumma laqitani la tusyriku bi syai'an laqituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, selama engkau menyembah aku dan engkau mengharap hanya kepadaku, maka sesungguhnya aku ini memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang ada dalam dirimu. Wahai hambaku, sesungguhnya apabila kamu bertemu denganku lalu membawa dosa seberat bumi, lalu kemudian kamu datang kepadaku, kamu tidak mempersekutukan denganku sedikit pun, aku mendatangimu dengan seberat ampunan, ya, dengan sepenuh bumi sebagai bentuk ampunan. Jadi dosa apapun, dosa sebesar apapun, kalau dosa kita kepada Allah pasti akan mendapati ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima. Ini biarin saya bacakan semua. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, ya, hadis ini sampai kepada sahabat Abu Dzar, ya. Anna Abul Aswad Ad-Daili haddatsahu anna Abu Dzarrin haddatsahu, bahwasanya Abul Aswad Ad-Daili membicarakan, dia mendapatkan pembicaraan dari Abu Dzar, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin, tiadalah bagi seorang hamba, qala, dia berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, summa mata, kemudian dia mati, ala dzalika, atas kalimat itu, illa dakhalal jannata, kecuali orang itu berhak masuk surga, mengucap kalimat la ilaha illallah. Qultu, aku bertanya, wa in zana wa in saraqa, sekalipun orang itu berbuat zina ya Rasulullah, sekalipun orang itu mencuri ya Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia berbuat zina, sekalipun dia pernah mencuri, kalau dia mati atas kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Enak bener ya? Ya Allah. Qultu wa in zana wa in saraqa, aku nanya lagi, sekalipun dia berzina atau dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa, sampai 3 kali itu salasan. Sekalipun orang berbuat dosa, zina atau maling. Summa qala fir rabi'ati, kemudian berkata pada kalimat yang keempat, ala raghmi anfi Abi Dzarrin, ya, ya, maknanya ala raghmi anfi Abi Dzarrin, atas terlepasnya hidung Abi Dzar, ya, artinya Abi Dzar nggak mau dengar lagi, nggak demen dengar itu lagi, karena nanti akan diambil gampang oleh orang-orang zaman akhir, ya, zina nggak apa-apa, maling nggak apa-apa, korupsi nggak apa-apa, yang penting ucap kalimat la ilaha illallah. Kan pahamnya jadi begitu. Maka Abi Dzar kabur, udah nggak mau dengar lagi. Qala fa kharaja Abu Dzarrin, kemudian Abu Dzar keluar,
wa huwa yajirru izarahu, dia narik kain sarungnya, wa huwa yaqul, dia mengatakan wa in raghima anfa Abi Dzarrin, sekalipun Abi Dzar enggak suka. Wa kana Abu Dzarrin yahdusu bihadza ba'du wa yaqulu, dan adalah Abu Dzar ngomong seperti ini dan berkata kepada orang lain, wa in za'ama anfa Abi Dzarrin, sekalipun ya Abu Dzar hidungnya coplok ya, rohima itu lepas ya, lepas hidung ya. Jadi itu rahasia aja ya, rahasia kita aja ya. Yang sudah pernah berbuat zina, yang pernah nipu orang ya, yang penting istighfar, banyakin, terus ya, jangan lepas dari kalimat la ilaha illallah ya. Karena begini, mencuri yang dimaksud, orang mencuri karena kelaparan ya. Kalau nggak nyolong makanan ya, nggak bisa makan, mati dia. Kalau nggak nyolong sama tetangganya, nggak bisa beli makanan, mati dia. Maka yang begitu ya, nyolongnya atau ngutangnya kepada orang lain besok di akhirat menjadi tanggungan Allah. Sebab bukan dosa orang yang mencuri, tapi dosa orang kaya yang ada di sekitarnya. Ini ngaji nyambung ya sama yang semalam nih. Ayat ini nyambung sama yang semalam. Yaitu di kitab Irsyadul Ibad. Ada orang mencuri atau ada orang berhutang, yang satu utangnya ditanggung bayar oleh Allah, yang satu utangnya dibayar dengan pahala amal orang itu. Siapa orang yang utangnya ditanggung sama Allah? Orang yang dia punya kebutuhan buat makan, tapi nggak punya duit, nggak punya kerjaan, akhirnya ngutang, ngemplang. Ngutangnya kira-kira banyak nggak kalau buat makan? Ya paling 100-200 ribu lah. Nah itu sekalipun tidak bisa bayar utang, nanti yang menanggung hutangnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan maksud wah enak banget nih berbuat zina, mencuri, asal mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Berarti koruptor masuk surga itu. Ya ntar dulu, urusin dulu tuh harta yang diambil. Ya, gampang banget ya. Kalau begitu enak tuh, korupsi aja sebanyak-banyaknya. Terus ucapin kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah, surga. Ya. Wah, gampang bener begitu ya. Kemudian al-hadisu al-ukhra, tariqun ukhra, jalan lain. Ada lagi, ini agak panjang nih hadisnya. Saya singkat-singkat aja. Jadi Rasulullah ya, itu jalan malam hari, ya. Abu Dzar jalan malam hari, kemudian ketemu. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, ya, wahai Abu Dzar. Qultu labbaik ya Rasulullah. Ya, ada apa ya Rasulullah? Qala ma uhibbu anna li ahadan dzaka indi dhahaban amsa salisatan wa indi minhu dinarun illa dinaran arsudu, yakni lidainin illa an aqula bihi fi ibadillahi hakada. Kata Rasulullah sambil jalan tuh, hai Abu Dzar, aku bisa saja kalau malam ini minta kepada Allah agar gunung Uhud itu jadi emas. Ya. Ya. Besok geger dah tuh orang se-Mekah ya, karena Jabal Uhud jadi emas. Ya. Ibaratnya begitu. Tapi saya nggak mau begitu. Ya. Bahkan kalau saya masih memiliki uang 1 dinar, kalau saya tahu sudah mendekati pada kematian, maka uang 1 dinar itu pasti aku akan berikan kepada orang lain, sehingga aku tidak meninggalkan harta sedikit pun. Ya. Sesudah itu berpisah itu Rasulullah dengan sahabat Abu Dzar. Kemudian sahabat Abu Dzar mendengar ada suara ribut-ribut, ya. Ya.
Fasami'tu laghdhan faqultu la'alla Rasulullah sallam aradolahu. Ya. Kok ada suara berisik? Saya khawatir jangan-jangan Rasulullah diapa-apain nih. Ya. Tapi dia paham, saya nggak boleh ngikutin Rasulullah. Ya sudah, saya tungguin aja tempat ini. Kemudian tidak lama Rasulullah kembali lagi. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Abi Dzar, tadi yang berisik itu Jibril datang kepadaku. Faqala man mata min ummatika la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Jibril ngomong, siapa orang yang meninggal dunia dari umatmu sepanjang dia tidak musyrik kepada Allah, maka pasti masuk surga. Qultu wa in zana wa in saroko. Aku tanya, ya Rasulullah, sekalipun dia berbuat zina, dia mencuri. Qala wa in zana wa in saroko, sekalipun pernah berbuat zina dan pernah melakukan pencurian. Pernah loh ya, bukan sesudah dapat ilmu ini bercita-cita mau berbuat zina, ya nanti dibayar dengan la ilaha illallah. Enggak begitu. Al-hadisus sadis. Cukup nggak ini waktunya? Hadis yang ke-6. An Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah mal mujibatani. Ya Rasulullah, apa itu dua kewajiban? Karena awalnya Rasulullah mengatakan, ya, Bashir ummataka annahu man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Qultu ya Jibril wa in saraka wa in zana. Ya. Kata malaikat Jibril mengatakan, kalau ada umatmu yang dia mati tidak mempersekutukan Allah, maka kasih kabar berita bahwa dia masuk surga. Wahai Jibril, sekalipun dia mencuri atau berbuat zina. Iya. Kemudian kata Rasulullah, ya, sesudah ditanya oleh siapa tadi, sahabat, ya, seorang sahabat datang kepada Rasulullah, apa itu al-mujibatani, dua kewajiban Allah. Qala, Nabi menjawab, man mata la yusyrik billahi syai'an wajabat lahul jannah. Kata Rasulullah, siapa mati dia tidak mempersekutukan Allah, wajib baginya masuk surga. Wa man mata yusyrik billahi syai'an wajabat lahun nar. Siapa yang mati dia musyrik kepada Allah, maka wajib baginya masuk neraka. Tariqun ukhra, ya, ada keterangan yang lain dari sahabat Jabir, dari Abdullah bin Ubaidah, dari sahabat Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nafsin tamutu la tusyriku billahi syai'an illa halat lahal maghfirata insyaallahu adzabaha wa insya'a ghafara laha. Ma min nafsin, tiadalah bagi jiwa seseorang, tamutu yang dia mati, la tusyriku billahi, tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, illa halat lahal maghfirata, kecuali halal baginya mendapatkan ampunan Allah. Insyaallahu adzabaha wa insya'a ghafaraha. Kalau Allah menghendaki dia disiksa dulu baru masuk surga, atau Allah menghendaki dia diampuni tidak mendapati siksa langsung masuk surga. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa musyrik dan Allah mengampuni dosa selain dosa musyrik atas kehendak Allah. Kemudian dari sahabat Jabir, ya, dari Ubaidah, ya, Abdullah bin Ubaidah dari Jabir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yazalul maghfiratu al abdi ma lam yaqa'ul hijab. Sesungguhnya Allah, tiada henti-hentinya Allah mempersiapkan ampunan kepada hamba sepanjang dia tidak tertahan oleh hijab, penghalang. Qila ya Nabi Allah, ditanyakan apa itu hijab? Qala al-isyraku billah, yaitu mempersekutukan
Allah. Hadis yang ke-6. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Kata Rasulullah, siapa yang mati dia tidak musyrik kepada Allah, maka dia pasti masuk surga. Hadis ke-8. Hadis ke-8 yaitu panjang, dari Abu Ayyub Al-Ansari yaqulu, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu, sungguhnya Rasulullah sallallahu kharaja dzata yaumin ilaihim. Rasulullah suatu hari keluar mendatangi sahabatnya, faqala lahum inna rabbakum azza wa jalla khayyarani baina sab'ina alfin. Sesungguhnya Tuhan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberi pilihan kepadaku, yaitu di antara 70.000 umatku yadkhulunal jannata, mereka bakal masuk surga. Ini kita masuk apa enggak nih 70.000 nih? Ya, 70.000 dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Ya. Yadkhulunal jannata afwan. Ya, masuk surga karena mendapatkan ampunan Allah bighairi hisab, tanpa dihisab. Wa bayyanal khabi'ata, dan Rasulullah menjelaskan al-khabi'ata indahu li ummati, dan Allah menjelaskan ini rahasia untuk umatku. Jadi rahasia tuh 70.000 itu siapa aja. Faqala ba'du ashabihi, lalu bertanya sebagian sahabat, ya Rasulullah, ayakhba'u dzalika rabbuka, apakah Allah yang merahasiakan? Fadakhala Rasulullah sallallahu, kemudian Rasulullah masuk ke rumah. Summa kharaja, kemudian keluar lagi. Wa huwa yukabbiru, Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Faqala, lalu beliau bersabda, inna rabbi zadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Sesungguhnya Allah sudah menambahkan lagi kepadaku, tidak cuma 70.000, tapi setiap 1.000 orang itu bisa membawa 70.000 orang. Ya. Setiap 1.000 orang bisa bawa 70.000. Kalau satu orang bawa 70.000 kali 1.000 berapa? Ya, satu orang bawa 70.000. Ya, ya. Satu orang bawa 1.000. Apa tadi? Kullu alfin sab'ina alfan. Satu orang bawa 70.000. Berarti kalau 1.000 orang 7 miliar kali ya. Iya. 7 miliar manusia yang bakal masuk surga. Ah, ini kayaknya kita masuk ini. Ya. Kayaknya masuk ini. Wal khabi'atu indahu, tapi itu tetap dirahasiakan oleh Allah. Qala Abu Dzar, Qala Abu Dzar, ya Aba Ayyub, wa ma tadunnu khabi'atu Rasulillah sallallahu, apakah kamu menyangka bahwa itu rahasia Rasulullah? Fa akalahun nasu bi afwahihim, lalu orang-orang mentertawakan. Wa ma anta wa khabi'atu Rasulillah sallallahu, emangnya kita tidak percaya sama rahasia yang disembunyikan oleh Rasulullah. Faqala Abu Ayyub, da'u ar-rajula indakum ukhbirukum anna khabi'ata Rasulullah sallam kama adunnu. Dengarkan bahwasanya apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah adalah sebuah kepastian, sebagaimana aku menyangkakan demikian. Bal kal mustayqini, tetapi seperti orang yang punya keyakinan, inna khabi'ata Rasulullah sallam, sesungguhnya rahasianya Rasulullah SAW itu ayyaqula, sebagaimana yang disabdakan olehnya, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh musaddiqan lisanuhu qalbuhu dakhalal jannah. Dengerin ya. Orang kudu punya keyakinan apa yang dirahasiakan oleh Allah, yaitu
yang disabdakan oleh Rasulullah, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya, membenarkan lewat lisannya, meyakini lewat hatinya, maka dia pasti bakal masuk surga. Masya Allah. Nggak selesai nih ya. Terusin apa enggak nih minggu depan nih? Ya, terusin ya. Baru hadis ke berapa tadi? Ke-8. Ya, insya Allah minggu depan kita teruskan hadis ke-9 supaya kita tahu persis bagaimana ini Allah ya mempersiapkan kita-kita ini. Kita-kita ini nanti ke surga apa ke neraka? Langsung ke surga apa mampir ke neraka dulu? Mampir ke neraka doang apa selamanya ada di dalam neraka? Nah itu nanti ada keterangan hadis-hadis berikutnya ya, insya Allah Allah kasih umur kita panjang, insya Allah kita bisa lanjutkan minggu-minggu yang akan datang, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.